Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk kali ini aku akan mengambil tema tentang percintaan ya. Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian. Sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana ceritanya, oke? Silahkan fokuskan pada orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Oke. Ada seseorang di sini yang masih tetap optimis terhadap hubungan ini ya. Oke, ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik ceritanya, energinya bisa dari kamu, bisa dari dia. Kalian situasikan aja, nggak usah dibuat bingung. Ada seseorang di sini yang masih optimis bahwa kalian masih bisa bersama, bahwa kalian masih ada peluang untuk dipersatukan kembali gitu ya. Masih ada keyakinan dari si dia. Karena kalau aku lihat saat ini kan memang hubungan kamu dengan dia sudah berakhir atau ya sudah ada jarak, sudah tidak ada komunikasi ya. Dia tetap percaya apapun yang terjadi saat ini memang sudah ditakdirkan oleh semesta. Apapun yang terjadi di hubungan kalian ini memang harus terjadi terlebih dahulu sebelum kalian nanti disiapkan untuk bisa bersama, seperti itu. Dan aku lihat mungkin di sini dia masih berharap bahwa kamu masih mau untuk memberikan dia kesempatan memperbaiki hubungan kalian suatu saat nanti, suatu hari nanti. Dia tahu bahwa selama ini dia itu banyak sekali red flag-nya, dan bahkan di sini mungkin sudah ketahuan ya oleh kamu apa red flag yang dia miliki. Nah, mungkin red flag inilah yang membuat kamu terluka, membuat kamu kecewa, sakit hati gitu ya. Jadi dia tahu hubungan ini apa rusak itu ya gara-gara dia ya, dia tahu kalau aku lihat di sini. Nah, kalau aku lihat di sini juga dia itu ingin sekali ingin sekali kembali sama kamu. Pengen kembali lagi sama kamu ya, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia pengen banget memberikan usaha atau upaya untuk memperjuangkan kamu, dan ini bentuk cara dia menunjukkan bahwa dia memang benar-benar masih cinta gitu. Entah apa nanti yang akan dia lakukan, tapi kayaknya banyak hal, karena di sini aku lihat kayaknya benar-benar sayang banget dia ini sama kamu. Sehingga atau bisa jadi ya, karakter orang ini tuh kalau memang udah cinta sama orang, dia akan melakukan untuk menunjukkan cintanya tuh lewat tindakan ya, nggak lewat kata-kata gitu. Mungkin ini juga yang kadang ngebuat kamu suka salah tanggap gitu ya. Oke. Kalau aku lihat memang dia merasa frustasi dengan hubungan ini. Kenapa? Bisa jadi hubungan ini penuh dengan kecemburuan, ada ketakutan untuk berkomitmen, atau ada ego di sini, ada ketakutan tentang isu-isu dalam hubungan ini, atau bisa jadi hubungan ini stagnan, tidak ada perkembangan, seperti itu. Ya, sehingga dia merasa frustasi dengan hubungan ini. Tapi sejujurnya setiap kali kalian berpisah, si dia ini selalu merasa sedih, selalu merasa kehilangan, selalu merasa patah hati. Ya kayak orang berputus cinta gitulah ya bentukannya. Nah, seperti itu. Jadi gimana? Dia frustasi banget. Tapi kalau kalian bersama, hubungan ini kok ya gini-gini aja gitu loh. Kamu cemburu lagi, dia takut lagi untuk berkomitmen, takut lagi gitu loh. Terus hubungannya stuck lagi, makin takut dia, masih ragu, makin ragu dia untuk berkomitmen, seperti itu. Kalau dibilang cinta, aku lihat di sini dia cinta banget, unconditionally, bahkan cinta tanpa syarat ya. Aku lihat di sini dia benar-benar jatuh cinta banget sama kamu, bahkan dia itu aku lihat di sini ingin memberikan ingin adanya take and give dari perasaan dia gitu loh ke kamu, dan kamu ke dia, kayak gitu ya.
bisa jadi pernyataan cinta yang pernah dia kasih tahu ke kamu itu memang lewat telepon, ya, lewat telepon, lewat media sosial, ya. Jadi kayaknya nggak langsung secara fisik. Atau bisa jadi ada kemungkinan nanti ketika dia datang lagi ke kamu, dia akan menyatakan cintanya, ya, menyatakan cintanya. Mungkin bisa jadi ya itu lewat telepon, mungkin belum sempat ketemu secara fisik, mungkin menghubungi kamu dulu mungkin ya. Nah, di situ dia menjelaskan kenapa dia balik lagi, kenapa dia kemarin pergi, kenapa dia sempat ragu, kenapanya itu ya nanti dijelasin. Mungkin di situ. Jadi nanti di situ dia akan menyatakan tentang perasaan dia sesungguhnya sama kamu, bahwa dia masih sayang sama kamu, bahwa dia masih cinta sama kamu. Selama kalian berpisah ini, dia selalu kepikiran kamu terus, pengen tahu keadaan kamu sebenarnya kayak apa sekarang, kayak gitu ya. Setiap harinya itu kamu ngapain, dia pengen tahu banget. Jadi masih ada energi stalking di sini ya. Sering memantau kamu dari kejauhan, mungkin dari media sosial seperti itu ya. Love tuh kan, unconditionally love lagi di sini, unconditional love di sini. Ya, jadi cinta tanpa syarat ini dia benar-benar tulus cintanya, dia tuh benar-benar sayang sama kamu. Memang orangnya agak narsis ya, narsis banget bahkan bukan agak lagi, narsis, memang orangnya narsis. Terus itu apa sih namanya itu, suka tebar pesona, ribet aku ngomongnya ya, suka tebar pesona. Terus itu apa ya, kayak misterius gitu. Walaupun dia tebar pesona, tapi dia pengen kayak orang yang membatasi diri dengan orang-orang kayak gitu lah. Jadi kayak sok misterius gitulah orangnya, sehingga itulah yang membuat orang jadi semakin terpikat sama dia, semakin tertarik sama dia. Nah gitu ya, semakin apa ya, sulit untuk melupakan dia, terkagum-kagum gitu lah. Jadi walaupun orangnya narsis, tebar persona, tapi kayak dia tuh menunjukkan juga batasan dia terhadap orang-orang di luar sana. Jadi kayak bukan cowok gampangan atau cewek gampangan gitu loh ya, tebar pesona tapi gitu. Tapi dia nggak mau dilihat kayak cewek atau cowok gampangan, jadi kayak memberikan batasan, jadi kayak misterius gimana gitu. Oke, ada devil. Gini, berarti baik kamu ataupun dia sama-sama merasa bahwa kalian ini kayak terjebak dalam hubungan ini, sehingga sulit untuk lepas satu sama lain ya. Terus itu sudah terjebak pula di sini juga, akhirnya ada kehilangan kemandirian dalam hidup kalian. Jadi karena terlalu terjerumus dalam hubungan ini, sampai mungkin sampai hanya fokusnya itu sama pasangan aja selama ini, tapi pekerjaan kadang terabaikan, keluarga mungkin kayak disisihkan seperti itu ya, sehingga hanya fokusnya sama pasangan aja, sehingga kemandirian terhadap yang lain itu terabaikan kayak gitu. Terus itu juga kodependensi di hubungan ini tuh benar-benar gak sehat ya. Kodependensi itu kecanduan, keterikatan, nah yang kayak gitu tuh gak sehat sebenarnya, aku lihat di sini hubungannya. Karena terlalu melekat ya, terlalu melekat, godaannya itu terlalu melekat gitu loh. Terus itu juga bisa aja indikasi dalam hubungan ini tuh ada seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, yang punya kesehatan mentalnya itu lagi nggak bagus ya. Mungkin ada seseorang yang di sini punya kesehatan mental yang nggak bagus, sehingga mempengaruhi hubungan kalian. Bisa jadi ya, ciri-cirinya tuh terlalu cemburuan ya, terlalu mendominasi. Terus itu pilek, pernah melakukan suatu pelecehan, entah terhadap kamu, entah terhadap yang lain, seperti itu ya. Terus itu pernah melakukan suatu penipuan ya. Jadi kalian situasikan aja nih, siapa nih di sini yang memiliki kesehatan mentalnya nggak baik gitu loh.
Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu, silahkan coba dikonsulkan dulu ke profesional ya, psikolog, psikiater ya. Karena kalau terus-terus dan didiemin kayak gini, hubungan kalian gak akan maju-maju, hubungan kalian akan terus tergoda oleh iblis ini, hubungan ini akan stuck aja, gini-gini aja gitu ya. Terus itu juga mungkin ada seseorang di sini yang punya gaya hidup yang bermewah-mewah ria, hedon ya, sehingga ini yang membuat pasangannya kayak sulit untuk mengimbangi dia kayak gitu ya, karena terlalu sombong atau ya gaya hidupnya terlalu tinggi gitu loh. Taraf hidupnya terlalu tinggi. Terus itu juga aku lihat di sini dia ada juga yang mungkin menjalin hubungan ini tuh cuman karena untuk kesenangan, karena keegoisan dia aja, cuma untuk senang-senang gitu ya, sehingga ya udah kayak main-main, yang penting happy gitu loh. Untuk komitmen ya nanti gitu. Okay, the sun. Aku lihat di sini devil ini juga kan berarti manipulatif ya, manipulatif. Jadi banyak yang dia sembunyikan dari kamu, dan kalau aku lihat di sini semuanya sudah terbongkar. Oke, mungkin nggak semua utuh plus plek-plek banget semua ya, tapi intinya kalau ada desan ini berarti ada sesuatu yang sudah terbongkar. Kamu sudah tahu, misalkan apa nih, dia menyembunyikan tentang keadaan keuangan dia ya, materi dia bilang bahwa dia anak konglomerat, dia punya ini punya itu, ternyata itu bukan punya dia kayak gitu, misalnya seperti itu. Atau misalkan dia ngaku bahwa dia single ya sama kamu, ternyata dia sudah beristri atau bersuami seperti itu. Misalkan apalagi ya, apalah pokoknya ya. Jadi apa yang selama ini dia sembunyikan, apa yang selama ini dia rahasiakan, itu kalau aku lihat terkuak. Kenapa dibongkar? Nah, disinilah semesta menginginkan kalian untuk pikir-pikir lagi. Apakah masih mau ketika semuanya sudah dibongkar seperti ini, kamu masih mau nih sama orang yang seperti ini? Gitu. Sebenarnya semesta itu memberikan kamu pilihan ya. Yang penting semesta sudah kasih tahu, udah nunjukin bahwa kebenarannya seperti ini. Ini loh yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Ini loh orangnya, karakternya seperti ini, sifatnya seperti ini. Semua dibongkar. Nah, tinggal kamunya masih mau nerima dia atau enggak, kayak gitu ya. Dikasih pilihan kok, dikasih pilihan banget. Ya. Oke, jadi kuat banget di sini. Aku lihat memang selama ini kamu itu sering diabaikan. Diabaikan karena apa? Di sini dia orang yang terlalu fokus sama karir, keuangan, harta benda, dan keluarga atau masalah pribadi gitu ya. Sehingga di sini kamu sering banget dicuekin, sering banget tidak dianggap ya, nggak dihormati, nggak dipeduliin lah kayak gitu intinya ya. Sehingga di sini kamu mungkin yang merasa kecewa gitu. Terus itu juga banyak sekali ketidaksepahaman di antara kalian, banyak sekali konflik di antara kalian, bahkan komunikasi pun buruk di sini aku lihat. Ya, ini juga ada kontribusi dari seseorang yang memiliki sifat terlalu serakah, terus egois, dan juga cemburuan ya. Jadi siapa tuh yang punya sifat itu? Tapi yang pasti dari kalian berdua lah, yang kalau nggak dari kamu ya dari dia, kalau nggak ya dari kalian berdua sama-sama gitu ya, sama-sama dari kalian berdua sifatnya seperti itu, sehingga hubungannya begini ya, on off, banyak kesalahpahaman, tidak mengerti pasangan kayak gitu ya. Kalau aku lihat saat ini tuh dia lagi benar-benar berpikir banget ya, berpikir keras banget tentang hubungan ini. Sebenarnya siapa sih yang dia mau ya? Siapa sih yang pantas dia perjuangkan? Apakah kamu memang pantas untuk diperjuangkan? Apakah memang pilihan hatinya ini memang benar-benar kamu? Seperti itu ya. Jadi memang sempat ada keraguan nih kalau aku lihat saat ini ya, dia masih kayak ragu gitu ya tentang apa sih yang dia mau gitu ya, siapa sih yang dia mau gitu.
Terus kalau aku lihat saat ini memang dia lagi menghindari hubungan percintaan. Kenapa? Karena dia masih ada rasa apa ya, merasa dirugikan atau kayak masih mungkin patah hati lah bisa dibilang gitu ya, masih patah hati dari perpisahan di antara kalian ini ya. Jadi kalau untuk menjalin hubungan dengan orang baru kayaknya belum ya, belum bisa karena dia masih merasa patah hati dia dari yang sama kamu ini belum selesai gitu ya, sehingga dia saat ini menutup diri ya, mengisolasi diri dan sambil berpikir di situ sebenarnya siapa sih yang dia mau, siapa sih yang dia inginkan kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini apa ya, sekarang lagi fokus nyenengin diri sendiri aja kayak gitu. Dia sedang fokus dengan menyenangkan diri sendiri, mungkin ya fokus di karir, fokus di keuangan kayak gitu ya, have fun sama teman-teman atau ya pergi traveling atau bagaimana gitu ya. Karena saat ini tuh dia pokoknya lagi healing banget kalau aku lihat ya. Karena itu kalau untuk memutuskan tentang percintaan, dia ini masih ruwet, masih bingung ya, masih ada keraguan. Oke, the star ya, dia akan datang lagi ke mantan. Mantannya siapa? Kamu. Ya, aku lihat di sini. Gini, memang sempet kayak berpikir mau cari yang baru ya, sempet berpikir sama mau cari yang baru. Tapi kalaupun dia cari yang baru, pikiran dia itu selalu terngiang-ngiang sama kamu. Hati dia itu selalu tertariknya ke kamu. Sehingga dia pun akhirnya merasakan bahwa ini kayaknya nggak bener. Hubungan dia dengan orang baru pasti akan terganggu, sehingga mau nggak mau ya udah gitu ya, bukan mau nggak mau tapi ya memang tarikan energinya itu dia maunya ke kamu gitu. Jadi kalau aku lihat memang dia nanti akan datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, untuk benar-benar menunjukkan perasaan dia ke kamu secara substansial ya, benar-benar serius ya, bahwa dia memang nunjukin bahwa dia memang sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu, dan memperkuat hubungan kalian di masa depan kayak gitu. Dia pengen punya hubungan yang sukses dengan kamu nih. Kemudian dikonfirmasi lagi dengan the Fool. Memang nampaknya nggak akan mudah ya untuk membuat dia yakin segera berkomitmen. Karena di sini masih ada the Fool. Kalau ditanya apakah dia akan datang lagi, iya akan datang lagi. Apakah dia masih cinta, iya dia masih cinta. Tapi kalau ditanya tentang komitmen, aku masih belum yakin ya. Sebenarnya lebih ke gini ya, gimana cara kamu mengimbangi orang ini, bagaimana cara kamu mengayomi. Selain mengayomi itu kata-katanya apa sih, menghargai kehadiran dia di dalam hidupmu ya. Jadi gimana caranya kamu itu kayak menservis dianya itu gimana. Kalau misalkan kamu ada take and give dengan dia, ada kemungkinan dia bisa memikirkan lagi untuk ke komitmen. Tapi kalau misalkan situasinya berulang sama seperti yang dulu, aku lihat ya situasi akan gini-gini aja, stuck ya. Sehingga gini, kalau aku lihat memang karakter si dia ini orangnya suka kebebasan ya, jadi nggak suka dikekang. Kalau misalkan dulu kamu suka mengekang dia, udah situasi akan berulang ya. Tapi kalau kamu di sini bisa menservis dia dengan baik, kamu bisa memberikan dia kenyamanan dan adanya timbal balik ya, jangan cuman kamu aja. Kalau aku lihat di sini selama ini kamu terus yang memberikan servis ke dia, memberikan perhatian, usaha ke dia. So ini harus ada servis yang baik dari kedua belah pihak ya, harus ada timbal balik. Itu kemungkinan bisa berkomitmen ya. Tapi kalau untuk segera ketika dia datang terus kamu tanya tentang komitmen, waduh, celingak-celinguk dia, bingung dia, belum. Yang penting di sini kalau the Fool, dia itu karakternya suka kebebasan, dia tidak suka dikekang, sehingga yaitu dia suka ke A, ke B, ke C untuk menikmati kesenangannya aja ya. Untuk yang penting dia happy, yang penting dia
merasa senang gitu ya. Mau itu serius atau enggak, ala itu urusan belakangan. Yang penting dia senang kayak gitu. Nah, terus kalau masalah komitmen itu tergantung dari servisnya kamu. Take and give-nya hubungan ini. Oh, lebih ke ini ya, perkembangan hubungan ini. Kan sama ini kayaknya stuck hubungannya, terus ada codependency juga ya, sehingga hubungan kalian kayak monoton ya, tidak ada perkembangan. Nah, ini tergantung dari kalian berduanya bertindaknya akan seperti apa. Kalau misalkan hubungan ini ada prospek ke depan, ada perkembangan ke depan, ada kemungkinan. Tapi kalau misalkan masih berulang, kalian sama-sama cuek, kalian komunikasi aja jarang banget, udah situasi akan berulang gini-gini aja, stuck begini-gini aja. Oke, aku rasa cukup ya pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Untuk zodiak di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Aquarius dan ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan ini alfabetnya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.